yang nak kita potong Pak. Misalnya sebelum kita nak potong itu kan sapi itu kan kayak takutnya terjemur, panas-panas. Nah itu Pak, takutnya juga sapi itu stres dan itu mempengaruhi ketika kita nak lumpuhnya Pak. Oke. Kan untuk landing ini Pak. Jadi biasanya kalau landing itu ada kawat. Nah ini tak kacau Pak. Jadi dia fleksibel. Nah enaknya tali ini tidak licin. Nah kita nganjurin sih tali yang seperti ini Pak. Jangan tali yang plastik itu yang apa tuh namanya? Nilon apa? Nah kayak itu ya. Kayak itulah kurang lebih. Nah itu licin Pak. Nah, jadi pertama-tama kita lihat dulu sapinya Pak. Terutama di keluh. Biasanya sapi ini keluh ini kan bertahun-tahun tidak diganti. Nah ini resiko Pak, karena getas. Nah kalau misalnya kita mesen sapi sebelum nak diantar ke masjid, minta gantilah dulu tali keluh itu. Karena kakek dia kan ditarik-tarik Pak. Nah ini rentan putus, kebanyakan Pak. Nah kalau bisa sebelum dia diantar minta ganti dulu tali keluh. Cuma kalau bagus, ya tidak masalah. Nah itu. Nah selanjutnya Pak, kalau bisa kita bikin keluh tambahan. Nah keluh tambahan ini simple deh, yang penting dia ngalung dan dia tidak nyeret. Nah itu Pak. Jadi misalnya kayak ini Pak. Kira-kira Pak, yang penting dia bisa ngalung. Kalau sapi kurban itu tidak terlalu besar-besaran biasanya Pak, paling semeter itu. Nah kuncinya di sini Pak. Kuncinya di sini kita ikat dulu. Nah ini sudah kunci ya Pak. Jadi kalau misal kalau kita ikat dia tidak bakal nyeret Pak. Ini keluh tambahan Pak ya. Nah jadi kalau dia kejeret ini tidak apa, ini yang di sini yang kunci. Nah kayak itu Pak. Jadi ini tidak apa-apa kejeret dia. Jangan sampai. Maksudnya jangan sampai dia berjalan Pak. Kalau dia berjalan, dia bakal jerat. Nah begitu dia meronta, jerat tambah. Nah itu pengaruh juga Pak. Kaget dia baliknya ke daging. Kalau sapi stres Pak, daging itu pengaruh. Dia bisa pecah pembuluh darah. Makanya kadang-kadang rusak itu Pak. Bau. Nah itu. Nah terus kalau sudah diikat itu minimal pala sama patok Pak ya 1 meter Pak. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu dekat juga. Minimal 1 meter lah biar dia bisa leluasa dikit. Dan dia kalau lumpuh dia kepalanya agak rendah. Terus lagi jangan lebih tinggi dari pinggang kita. Bisa kita mengikat ke tiang atau ke pohon. Jangan tinggi Pak. Agak rendah, semakin dia ke bawah semakin bagus. Kayak itu. Nah di sini Pak, tipe perebahan sapi kita ini ada yang tipe modern, ada yang tradisional. Kalau untuk modern itu ada tipe Squeezy sama Barley Pak. Squeezy sama Barley. Jadi kalau Squeezy dia pakai 1 tali nariknya sekali Pak. Nah kalau Barley itu 2 tali, misalnya kayak ini. Itu Barley dulu Pak ya. Barley dia di bawah. Ini yang biasanya kita galak tengok di YouTube dan kita pakai. Ya Pak ya? Boleh minta ini ke cek ini dulu. Nah, nadanya ke sini kan ke sini. Maaf ya, ya. Ini teknik simpul Barley Pak. Ya Pak ya? Ini nyimpul lagi. Mungkin sudah tahu lah Pak ya? Nah, baru balik ke bawah. Nah, ya. Nah, ini teknik simpul Barley. Jadi, yang ditarik kita ini bakal ngerobohnya sebelah kiri Pak ya? Apa sebelah kanan? Sebelah kiri, benar. Sunahnya roboh sebelah kiri. Nah jadi kalau kita nak tarik nak terobohkan sebelah kiri, jangan bodohin ditarik.
Jadi sebelah kanan kita tahan, sebelah kiri baru kencang menarik. Dia bakal campaknya ke kiri. Cek itu juga kalau misalnya kita nak keropok kanan, ini bertahan, yang tarik sebelah kanan. Itu jadi jangan dua-duanya tarik Pak. Dia terduduk. Nah itu teknik tarik. Lagi kelewatan yang paling penting nih, kalau bisa ada yang pegang kepala Pak. Kalau bisa 3 wong, jadi sikok di kepala, sikok ngikat, kakek sikok tarik ke belakang. Nah cek itu. Nah jadi nentu ke sapi ini agresif tidaknya tergantung dari kepala Pak. Kalau sapi itu kita pegang kepala, kalau sudah dipegang, kita sentuh cek ini deh pantatnya, udah tidak ganti refleks lagi. Cuman kalau tidak dipegang yang tali deh, sentuh lagi kita pasti dia kata umpat, giras dia. Nah itu. Jadi megang kepala ini nentunya juga. Maka kakek kalau misalnya lebaran tunjuk si kowong yang memang dia pegang kepala. Nah itu Pak, pada saat pengeluaran itu mata perlu ditutup. Boleh Pak, lebih bagus ditutup Pak, biar dia tenang. Biasanya kita pakai blend kau. Jadi menutup sapi memang Pak. Nah itu Pak baju lah. Ya biar dia tenang. Teman kalau tidak kasih tidak apa-apa Pak. Jadi jangan sampai pulau kita paksa dia pakai baju lagi beruntal-untal semakin keras dia Pak. Yang penting sapi itu tenang. Terus lagi kalau dengan kepala ini Pak, teruslah di leher. Nah kalau di sinilah titik relaksasi dia Pak. Nah kayak itu Pak. Sekarang kita masuk ke yang tradisional. Nah tradisional bisa juga dipakai nah ini tetap tali keluh jadi jangan sampai tidak kasih tali keluh 1 meter ya? Ya 1 meter Pak. Nah kaki kiri depan ya Pak ini kiri depan Nah kakek kita ikat terserah, ada yang narik, misal bapak narik misal tali licin. Nah ini yang tradisional kita pakai Pak. Nah ini kaki kiri belakang ya Pak Kiri depan, kiri belakang. kiri belakang. Nah misal bapak yang tarik nah ini kalau sudah ditarik kencang Pak ini kencang, otomatis kan kakinya ngangkat. Benar Pak? Ya kan? Tidak leluasa lagi ini kan? Nah ini kalau kita tarik Pak salur dia kan mulai nah mulai apalagi kita tarik kencang. Nah tarik buntutnya Pak coba bapak tarik, aku tarik buntut yuk coba aja Pak. Ini yang tradisional yang paling nah paham udah Pak sampai sini Pak. Nah lebih bagus lagi kita pakai sistem ikat pinggang. Nah kali ini kita main Pakai anggap lain ya, nah ini tadi tarik Pak Nah sistem ikat pinggang ini sama intinya Pak, kita ngunci otot yang di sini dia biar dia lemas. Nah dari bawah ini kan sudah ditarik, jadi tidak leluasa, tinggal lemak kita masukinnya Pak. Nah jadi ya ini tidak usah panjang-panjang talinya kalau untuk ikat pinggang. Nah kenceng tuh beda serut dia lemas. Ini kalau dikenceng lemas dia. Nah apalagi kita tarik sama tarik buntut masih dia punya tenaga untuk berontak. Cuman kalau ini yo tarik, nah itu Pak. Ya Pak paham Nah ini kita tinggal tarik dulu ya. Itu teknik tradisional. Nah ada juga teknik tradisional dia kaki kiri depan
sambung kaki belakang kanan. Cuman butuh ini nih Pak, maksudnya tuh butuh beranian. Kalau udah berani jangan cukup-cukup Pak. Nah, jadi dia ditarik. Nah, kaki di sini kan kenceng ya Pak. Nah, ditarik. Nah, sama ini tarik buntut ke sana juga intinya. Saya itu. Ini yang tradisional. Tapi lebih bagus kayak yang tadi Pak. Karena ini beresiko. Nah, untuk ikat kaki ini Pak, kuncinya Pak, palanya menentukan Pak, yang pegang pala. Maka kata Agung tadi, kalau misalnya pala yang dipegang, kita cek ini ke dia, dah katik refleksnya. Cuma kalau dipegang palanya, keluarnya baik kita ikat, kita cek ini jumlah Pak. Pegang kalau ada sepaknya Pak. Nah cek itu. Jadi posisinya kalau pala yang sudah dipegang, jangan takut-takut Pak, jangan kasih jarak. Jangan dari sini baik. Misal, itu nak masuk ke selangkangannya, gitu Pak ya. Dari jauh saja Pak, jangan Pak. Sempaknya Pak. Jangan cuma-cuma. Kalau nak ngikatnya, tempel ke badannya Pak. Dari samping dari kaki nih, kaki depan ini tidak mungkin nyepak dia. Nah, so tempel ke. Nah, cuman pengaruh pala ini penting juga. Lulus sila palanya agak dicek nih ke biar lihat samping kan. Nah kita baru masuk ke pelan. Itu Pak. Dia tempel ke Pak. Jangan kasih dia jarak. Kalau dikasih jarak, nyepak. Nah itu kebanyakan orang salah. Dia kasih jarak. Kasih jarak. Karena mata sapi ini tidak bodoh ke depan Pak, kiri kanan dia meleleh jadi nah. Biasanya tepak dia. Dan terus lagi jangan sesekali pakai baju yang mencolok merah kuning, jangan Pak. Karena sapi ini dia sensitif dengan warna yang mencolok. Paham ya Pak ya? Oke, cukup. Sampai di sini ada yang ditanya Pak. Tanya melihat. Hari tadi kan aku sudah cuma melupakan Pak. Jadi tekniknya tetap diikat. Nah, kalau dia sudah ditutup kan enak mengikatnya Pak. Cuma tetap hati-hati Pak. Nah itu. Ya, Pak. Oke, cukup baik. Jadi kita langsung masuk ke penyembelihan. Ya Pak ya. Nah, tangan kiri kita memegang kepala. Cuma kalau bisa, makanya tadi kita bentuk yang pegang kepala ini tetap kakek mulai dari berubuan sampai liuk kayak penyembelihan. Nah, yang pegang kepala ini penting Pak. Kenapa? Lancar tidak kita nyembelihnya tergantung di kepala. Begitu kita nak nyembelih, lehernya bergerak, jepit dia Pak. Bila ini bisa patah, pernah kejadian patah. Jangan kena dimainin ke, tidak bergerak lagi Pak. Nah itu. Jadi dagunya kita cungak ke, ya Pak. Nah kalau misalnya belambir kan panjang. Nah kakek minta bantu kawan lagi yang untuk narik belambir. Belambir ini Pak jangan tarik lipat Pak. Lipat, tarik, lipat, kenceng kan. Paham Pak? Nah biasanya Pak kalau maaf yang baik. Kalau yang waktu kan yang pertama pisaunya tumpul. Tidak apa-apa, nyembelih, tetap nyembelih. Cuma kita akali Pak. Kalau pisau rahang ini nggak ada terpojok. Nah, jadi kalau rahang ini nggak ada terpojok, jadi ada kerongkongan, hulkum, nafas, mar'i, makan, dan wajudain, arteri pembuluh darah ini dia kaki kepojok galur. Jadi lemah. Kita nyembelihnya. Nah itu. Cuman kalau bisa Pak, kita di sini kan di DSHI terutama ngajurkan dia pakai sistem tarik Pak. Sistem tarik. Nah, kenapa kita tarik lebih aman? Lebih aman. Maaf ya. Mau tarik? Nah, jadi lebih aman. Kalau misal kita tarik ini tangannya licin, kena darah, kita udah tahu Pak. Gagang ini kan licin, apalagi yang dia berupa tanduk. Ya baik, kecap baik ya. Kecuali dorong ini punya resiko.
apalagi dia tumpul. Nah, selain dia pas mendorong, Pak, ini kan licin, ini bisa duluan selesai nanti loh. Nah itu. Lagi juga kalau misal tangan licin, ini kan tanduk, ya Pak. Memang ini enggak, ini bisa dulu kuncinya. Nah itu, jadi dorong itu beresiko juga. Memang lemak dorong itu Pak, cuma resikonya Pak. Enak kalau tajam biasanya, kalau tumpul, nah itu. Ada yang tanya Pak sejauh ini Pak? Nah kalau kita dianjurkan di DSH ini untuk sistem tarik. Nah itu tadi yang pertama aman, yang kedua kita ngomongnya Pak tolong maaf Kak siapa ini tadi maaf ya sorry ya. Sini Kak, ada tanya ke sana Kak. Nah jadi tidak perlu ngadep rakang nih ke lurusnya cek ini tidak perlu Pak, dia cek ini jadi nih. Oke, yang penting rakangnya ditarik tapi pisaunya molong. Nah, ya baik. Nah, kalau molong Pak jangan lurus tangan nih kita kunci. Kuncinya ini selalu jaga. Nah ini kunci. Jadi kalau misal, nah kalau lurus tak ada tenaga bisa masang. Ya, cuma kalau dikunci masih ada. Ya baik. Jadi kalau lurus kunci. Nah, pecilah leher otot sebelah kiri. Nah di sini Pak. Oke, kakinya ketemu leher otot sebelah kanan. Nah, jadi kalau kita selesai ini, serut deh, langsung tarik. Insya Allah dia putus darah Pak, karena wajah daim kan di dalam sini Pak. Nah, kita yang ngincetin wajah daim Pak. Cukup. Nah, jadi itu Pak. Jadi ada urat hulkum, urat pernapasan, tenggorokan itu Pak ya. Mari urat makan, baru bocahnya wajah daim dua nih Pak. Nah, yang kita incer nih wajah daim. Wajah daim ini ditutup oleh kerongkongan tadi. Nah, makanya kita harus cepat mutus ke wajah daim ini Pak. Arteri vena ini, pembuluh darah. Pembuluh darah inilah yang ngalir ke darah dari jantung ke otak. Kalau dua ini sudah putus, kata lagi perintah. Nah, 3 detik pertama kalau ini sudah putus, dia hilang sadar. Nah, 6 detik dia pingsan. Nah, jadi berapa? Maksudnya tuh kalau bergerak-gerak ini monitoring baik, saraf. Misalnya dendam-dendam kan saraf. Cuma dia tidak bakal tegak lagi. Nah, jadi itu. Cuma kalau wajah daim ini belum putus, bisa putus psiko kayak dia bakal tegak lagi. Itulah banyak kejadian yang tegak lagi. Bukan sakti bukan. Kalau tapi Pak solusi yang kalau sudah memang tegak lagi tuh diam dulu baik Pak, jangan dipotong lagi, kayak haram hukumnya. Nah cek itu, diam dulu baik, habis darah kayak mati dewek. Nah kayak itu baik. Nah jadi arteri vena ini atau wajah daim ini wajib kita putus ke Pak, cepet. Namun cak kita pingsan Pak, kita pingsan tuh kan ada penyumbatan pembuluh darah kan. Kalau kita pingsan, campak lagi tidak terasa. Benar nggak Pak? Nah sama ini, memang hebatnya Rasulullah. Penyembelihan itu lebih baik. Saya ketimbang yang cak di luar tuh ada yang diketok kepalanya baik, ada yang dipenggal. Nah itu. Oke, sejauh ini ada yang ditanya Pak? Ya. Masalah pemotongan ketarikan tadi. Kalau saya kita tarik pada saat potong, ini belum ada yang urusan ada urat yang belum putus. Gimana cara kerja apa kita tahu? Oke Pak. Oke. Kalau misalnya ada urat yang belum putus, ini Pak ya, itu namanya kita kasih koreksi Pak. Tapi bukan 2 kali. Beda Pak. Ya, koreksi itu misal kita sudah tapi tetap diikat Pak ya, jangan kita biarkan sampai detik lah, tetap kakinya kan. Cuma kita lihat deh dia dicak apa belum putus. Nah kita harus cepat Pak, cepat ambil pisau kecil, Pak ya, pisau kecil. Kita cek yang mana yang belum putus Pak. Yang mana belum putus kita ambil uratnya deh, kita angkat, set, kita putus deh, tes. Itu deh Pak. Itu namanya koreksi Pak. Bukan menyembelih 2 kali. Cuman jangan sampai belum putus. Saurung lagi jangan Pak. Itu nyembelih 2 kali. Nah paham Pak ya? Bisa dibedakan ya. Nah terus lagi yang banyak
pertanyaan di masyarakat ini namanya yang awam, oh nyembelih 2 kali itu haram. Sebenarnya yang nyembelih 2 kali itu yang diharam itu cek ini Pak. Misal kita nak potong nih Pak, ya, substrat dengan PD-nya putus, ya. Kita ngopi dulu, ya Pak. Ini sudah berpaling namanya. Yang udah boleh itu berpaling. Nah ini, nah kita ngopi dulu, kita dulu juga, nah belum putus. Nah ini lagi ya, kita nyembelih, nah itu yang haram. Nah cuman kalau misal sekali Pak, oh langsung cepet 2 kali, atau kita gesek, makanya jangan pernah diangkat dulu. Nah cuman ya kalau lanjut belum putus, kita cepet. Atau kondisi misal ganteng macul Pak, kan ada kan gagal macul, padahal sudah setengah, ya kan cepet cari deh yang lain, cepet kita selesaikan sembelihan itu. Atau misalnya campak bisu itu nih, kitaembek lagi, campur lagi, sembelih lagi, tapi cepet Pak. Nah kita kurangi mixer hewan Pak, ada gitu. Nah itu yang haram itu berpaling. Nah cuman kalau kita sudah nengok, oh belum putus, koreksi namanya Pak. Jangan disembelih 2 kali, cari urat yang belum putus, kita potong. Ya baik, kami kita main lagi baik, deh, kita putus Pak. Itu Pak.